Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Apakah sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Masuk semua anak-anak? Sudah, Bu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Sudah, Bu. Berdoa mulai. Doa selesai. Silahkan anak-anak buka bab 5 halaman 81. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ungkapan, peribahasa, dan majas. Yang pertama adalah ungkapan. Ungkapan atau idiom, perkataan atau kelompok kata yang khusus untuk menyatakan suatu maksud dalam arti kiasan. Ungkapan dibentuk oleh kata-kata yang polanya terbentuk secara tetap. Kata-kata itu tidak bisa diubah-ubah susunannya dan tidak bisa pula disisipi dengan kata lain. Makna dari masing-masing kata itu melebur bentuk makna baru. Contohnya, buah ratap, maknanya isi ratapan. Contoh lagi, buah baju, maknanya kancing. Terus buah hati, maknanya kekasih. Lanjut ke yang kedua yaitu peribahasa. Peribahasa adalah kalimat atau perkataan yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan maksud tertentu. Dari definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa ciri-ciri peribahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kalimat atau perkataan yang tetap susunannya. Yang kedua, mengandung makna kias. Dibalik. Contoh peribahasa, menerka ayam di dalam telur, maknanya memastikan sesuatu yang tidak mungkin tetap ditentukan, yang tidak mungkin dapat ditentukan. Makna yang kedua, peribahasa yang kedua, contoh yang kedua, ayam dapat, musang pun dapat, yang artinya berhasil menangkap pencuri berikut dengan barang-barang curiannya. Dan masih banyak contoh lagi ya, itu dilihat bukunya. Terus yang ketiga, majas. Majas atau figurative language adalah bahasa kias. Bahasa yang dipergunakan untuk menciptakan efek tertentu. Majas merupakan bentuk retoris yang penggunaannya antara lain menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak atau pembacanya. Pada zaman Yunani dan Romawi, majas merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh seorang orator atau ahli pidato. Dengan majas yang itulah para orator dapat mempengaruhi para pendengarnya. Dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dikenal sebagai berbagai jenis bahasa. Secara garis besar, majas-majas tersebut terbagi ke dalam majas perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Sekarang yang pertama masuk ke majas perbandingan. Majas perbandingan meliputi personifikasi atau asosiasi, metafora, perumpamaan, dan alegori. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh pengguna kata bagai, bagaikan, seumpama. Seperti contoh, semangatnya keras bagaikan baja. Wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama, dan contoh yang lainnya. Terus yang kedua, metafora. Metafora adalah majas perbandingan yang diungkapkan secara singkat dan padat. Contohnya, dianggap anak emas majikannya. Yang kedua, perpustakaan adalah gudang ilmu. Dan yang ketiga, personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Daun kelapa melambai-lambai di tepi pantai.
Awan hitam menebal diiringi halilintar bersahut-sahutan. Terus yang keempat, alegori. Alegori adalah majas perbandingan yang bertautan satu dengan yang lainnya dalam kesatuan yang utuh. Contohnya, hati-hatilah kamu dalam mendayung bahtera rumah tangga, mengarungi lautan kehidupan yang penuh dengan badai dan gelombang. Apabila suami istri antara nahkoda dan jurumudinya itu setia sekata dalam melayarkan bahteranya, niscaya ia akan sampai ke pulau tujuan. Itulah yang dinamakan majas perbandingan yang alegori. Sekarang masuk majas ke pertentangan. Majas pertentangan antara lain meliputi hiperbola, litotes, ironi, sinisme, dan oksimoron. Majas pertentangan yang hiperbola adalah majas yang mengandung pernyataan berlebih-lebihan dengan maksud yang memperhebat, meningkatkan kesan dan daya pengaruh. Contohnya, saya terkejut setengah mati mendengar perkataannya. Lah, setengah mati itu termasuk hiperbola, melebih-lebihkan. Itu siapa yang tidur? Ayo didengarkan, disemak. Yang majas pertentangan yang kedua yaitu litotes adalah majas yang ditunjukkan untuk mengurangi atau mengecil-ngecilkan kenyataan sebenarnya. Tujuannya adalah untuk merendahkan diri. Contohnya, kami berharap Anda dapat menerima pemberian yang tidak berharga ini. Lah, yang tidak berharga ini itu yang termasuk majas pertentangan yang litotes. Terus lanjut ke majas pertentangan yang ironi, yaitu majas yang menyatakan makna bertentangan dengan maksud untuk menyindir atau memperolok-olok. Contohnya, bagus sekali rapotmu, banyak benar angka merahnya. Rajin sekali kamu, 5 hari kamu tidak masuk sekolah. Lah, itu termasuk majas memperolok-olok, yaitu majas ironi. Yang keempat yaitu sinisme. Sinisme adalah majas yang menyatakan sindiran secara langsung. Contohnya, perkataanmu tadi sangat menyebalkan. Nah, kata-kata itu tidak pantas disampaikan orang terpelajar seperti kamu. Itu contohnya. Sekarang yang kelima, oksimoron, yaitu majas yang antar bagian-bagiannya menyatakan suatu yang bertentangan. Contohnya, nuklir dapat menjadi pemusnah massal, tetapi juga dapat mensejahterakan kehidupan umat manusia. Sekarang masuk majas yang pertautan. Majas pertautan antara lain meliputi metonimia, sinekdok, alusi, eufemisme, elipsis, dan inversi. Yang pertama, majas pertautan yang pertama yaitu metonimia. Metonimia adalah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal lainnya sebagai penggantinya. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika yang kita maksud adalah ciptaan atau buatannya. Bisa pula kita menyebut bahan dari barang yang dimaksud. Contohnya, dalam pertandingan kemarin, ayah hanya memperoleh perunggu, sedangkan teman saya perak. Itulah contoh dari metonimia. Yang kedua, yaitu majas pertautan yang sinekdoke. Adalah majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhannya atau sebaliknya. Majas ini terbagi di dalam 2 jenis, yaitu pars pro toto dan totem pro parte. Yang pertama, pras pro toto, sebagian untuk seluruhnya. Maksudnya, kalau yang disebutkan sebagian tapi dari sesuatu, maka yang dimaksud adalah benda itu secara keseluruhan. Contohnya, teman saya mempunyai atap di Jakarta. Sampai sore ini dia belum kelihatan batang hidungnya. Terus yang kedua yaitu totem pro parte, seluruhnya atau sebagian. Maksudnya, dengan menyebutkan keseluruhan, maka yang dimaksud hanya sebagian saja. Contohnya, Indonesia meraih medali emas dalam kejuaraan itu. Terus contoh yang kedua, sekolah kami meraih juara 1 dalam pertandingan bola basket minggu lalu. Sekarang masuk ke majas pertautan yang alusi. Majas pertautan yang alusi adalah
majas yang menunjukkan secara tidak langsung pada suatu tokoh atau peristiwa yang sudah diketahui bersama. Contohnya, banyak korban berjatuhan akibat kekejaman Nazi. Apakah setiap guru harus bernasib seperti Umar Bakri? Lah, itu yang dimaksud dengan majas pertautan yang alusi. Sekarang masuk yang ke elipsis. Elipsis adalah majas yang di dalamnya terdapat penghilangan kata atau bagian kalimat. Contohnya, dia dan ibunya ke Tasikmalaya. Nah, di dalam kalimat tersebut itu dihilangkan kata pergi, kata predikat yaitu pergi. Sekarang masuk ke inversi. Inversi adalah majas yang dinyatakan oleh pengubahan susunan kalimat. Contohnya, paman saya wartawan, terus diubah menjadi wartawan paman saya, gitu. Sekarang masuk ke majas penegasan atau perulangan. Majas perulangan atau penegasan terdiri dari pleonasme, klimaks, dan antiklimaks. Antiklimaks, retoris, aliterasi, antaklasis, repetisi, paralelisme, dan kiasmus. Yang nomor 1 yaitu pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata secara berlebihan dengan maksud untuk menegaskan arti suatu kata. Contohnya, mereka turun ke bawah untuk melihat keadaan barang-barangnya yang jatuh. Dukun itu menengadah ke atas sambil mengangkat tangannya. Contoh yang ketiga, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Terus yang kedua, contoh majas penegasan perulangan yang kedua yaitu klimaks adalah majas yang menyatakan beberapa hal berturut-turut yang makin lama makin menghebat. Contohnya, semua jenis kendaraan mulai dari sepeda, motor, sampai mobil berjajar memenuhi halaman rumah Pak Kades. Itu contoh dari majas penegasan yang klimaks. Sekarang yang anti klimaks adalah majas yang menyatakan beberapa hal yang berturut-turut yang makin lama makin menurun atau melemah. Contohnya, bapak-bapak sekolah, bapak kepala sekolah, para guru dan murid-murid sudah hadir di lapangan upacara. Contoh yang lainnya, gedung-gedung, rumah-rumah, dan gubuk-gubuk semuanya mengibarkan sang merah putih pada hari ulang tahun kemerdekaan ini. Sekarang yang nomor 4, retoris. Retoris adalah majas yang berupa kalimat tanya yang jawabannya itu sudah diketahui jawabannya oleh penanya. Tujuannya untuk memberikan penegasan pada masalah yang diuraikannya, untuk meyakinkan atau sebagai sindiran. Contohnya, siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Apa ini hasil dari pekerjaan selama bertahun-tahun? Nah, itu contoh dari retoris. Sekarang masuk ke aliterasi. Aliterasi adalah majas yang memanfaatkan kata-kata yang bunyi awalnya sama. Contohnya, darah dambadaku datang dari danau. Inilah indahnya impian, insan ingat ingkar. Itulah yang dimaksud, itulah contoh dari aliterasi. Terus yang ke-6, antanaklasis. Majas antanaklasis adalah majas yang mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Contohnya, karena buah penanya yang kontroversial, dia menjadi buah bibir masyarakat. Contoh yang lainnya, kita harus saling menggantungkan diri satu sama lain. Kalau tidak, kita telah menggantung diri. Terus yang majas yang ke-7, repetisi adalah majas yang perulangan katanya sebagai penegasan. Contoh, selamat datang pahlawanku, selamat datang pujaanku, selamat datang bunga bangsaku. Sekarang yang ke-8 yaitu majas paralelisme adalah majas yang perulangannya sebagaimana halnya repetisi, hanya saja disusun dalam baris yang berbeda. Biasanya terdapat dalam puisi. Contohnya, sunyi itu duka, sunyi itu kudus, sunyi itu lupa, sunyi itu lampus. Nah, itu contoh-contoh dari paralelisme. Sekarang masuk ke kiasmus.
Kiasmus adalah majas yang berisi perulangan dan sekaligus mengandung inversi. Contohnya, yang kaya merasa dirinya miskin, sedangkan yang miskin merasa dirinya kaya. Nah, itu contoh dari kiasmus. Ya, anak-anak, ibu kira penjelasan untuk materi hari ini sudah cukup. Sekarang masuk ke sesi pertanyaannya ya. Apakah anak-anak sudah paham semua? Sekarang masuk ke sesi pertanyaan ya anak-anak. Siapa yang berani menjelaskan apa itu majas? Saya Bu. Ya, Rasya. Majas adalah bahasa kias, bahasa yang digunakan untuk menciptakan apa. Ya, betul. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa itu peribahasa? Siapa yang berani menjawab? Ya, ayo. Peribahasa adalah kalimat atau perkataan yang tetap bersumber yang biasanya menjelaskan hal. Ya, betul. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa itu ungkapan? Siapa yang berani jawab? Ya, yuk Davin. Ungkapan adalah perkataan atau kelompok kata yang menyatakan sesuatu. Ya, betul. Untuk pertanyaan yang keempat, siapa yang berani menyebutkan macam-macam majas? Ya, yuk Anggun. Macam-macam ada 4: majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas pendidikan. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Ibu kira udah cukup ya untuk pelajaran hari ini. Ibu tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sebelum pulang, dipastikan kelasnya dalam keadaan bersih ya anak-anak. Ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.